Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan saja memungkinkan kami boleh ada berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita tetap berpegang pada kebenaran. Apapun problematika hidup kita, apapun kesulitan hidup kita, apapun penderitaan yang kita alami, apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, akan terjadi dalam hidup kita, firman Allah menasihati kita hari ini tetap berpegang pada kebenaran. Itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada anak didik rohaninya Timotius yang masih muda. Ayat 14, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima." Meskipun dia menderita, dalam ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, tetapi nasihat Paulus kepada anak didiknya tetap berpegang pada kebenaran. Nah, supaya kita tetap berpegang pada kebenaran, ada 3 hal penting yang dinasihati oleh Paulus kepada anak didik rohaninya Timotius. Yang pertama dalam ayat 10, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku." Itulah teladan Paulus kepada anak didiknya Timotius dalam berpegang pada kebenaran. Jadi situ Paulus selalu mau berkata bahwa teladanilah saya, contohilah saya, karena saya berpegang pada kebenaran, sekalipun saya harus masuk keluar penjara, sekalipun ada banyak ancaman kematian, tapi saya tetap berpegang pada kebenaran. Karena itu saya minta kamu, Timotius, kamu juga harus mencontohi dan meneladani saya, supaya kamu tetap berpegang pada kebenaran. Jadi hal yang pertama supaya kita tetap berpegang pada kebenaran adalah meneladani orang yang lebih dahulu. Mencontohi orang-orang yang lebih dahulu, yang lebih senior dari kita, yang mungkin dia jadi bapak rohani kita atau siapapun. Yang mencontohi dan memberi teladan dalam berpegang pada kebenaran, menjalani hidup sesuai dengan standar kebenaran. Orang-orang seperti itulah yang kita perlu contohi dan teladani dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita tetap berpegang pada kebenaran, ayat 12, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Setiap orang yang mau hidup beribadah. Hal yang kedua supaya kita tetap berpegang pada kebenaran, maka yang kedua adalah hidup beribadah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekalipun menderita aniaya, tapi tetap berpegang pada kebenaran. Supaya tetap berpegang pada kebenaran, kita harus hidup beribadah. Kita harus senang beribadah. Kita harus senang sembahyang. Karena dengan hal itu menolong kita untuk kita tetap berpegang pada kebenaran. Seringkali akhirnya kita melenceng dari kebenaran karena kita tidak konsisten dalam beribadah. Kita seringkali tidak senang beribadah. Padahal
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tapi apapun yang terjadi, hidup beribadah, hidup saleh di mata Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita berpegang pada kebenaran. Yang ketiga, supaya kita tetap berpegang pada kebenaran, yang ketiga yang dituntut dari kita ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tahu kitab suci dengan baik dan benar. Di sini kita melihat hal yang ketiga, supaya kita tetap berpegang pada kebenaran, maka kita harus mengenal kitab suci dengan baik. Kita harus memahami firman dengan baik. Karena itu menolong untuk kita tetap berpegang pada kebenaran. Sering kita lari dari kebenaran dan akhirnya kita mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan karena kita tidak mengenal kitab suci dengan baik. Kita tidak mengerti, tidak memahami kitab suci dengan baik dan benar. Maka itu yang membuat akhirnya kita tidak berpegang pada kebenaran. Tapi saya percaya ketika kita mengenal kitab suci dengan baik, dengan benar, dengan dalam, secara komprehensif, saya percaya itu yang menolong kita untuk tetap berpegang pada kebenaran. Karena itu sebagai umat, mari kita belajar untuk terus memahami kitab suci dengan baik. Makanya kita harus sering membacanya, sering menyelidikinya, sering merenungkannya, sering mendengarkannya, sering melakukannya, sering membagikannya kepada orang lain. Supaya kita mengenal kitab suci kita dengan baik, dengan benar. Dan akhirnya itu yang menolong kita tetap berpegang pada kebenaran. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami tetap berpegang pada kebenaran. Tolong kami supaya kami mau meneladani orang yang lebih dahulu berpegang pada kebenaran. Tolong kami supaya kami hidup beribadah. Tolong kami supaya kami mengenal kitab suci dengan baik. Karena itu menolong kami supaya kami tetap berpegang pada kebenaran. Roh yang kudus, tanamkanlah dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.